102 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Gunatanjung dan Bapak Doni Tatimu, bicara tentang bobot dan timbangan. Kekasih Tuhan, sembari Pak Doni dan Pak Guana berbincang-bincang, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa memanfaatkan ya. Teleponnya 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Pak Doni mau menambahkan, silakan Pak. Ya, saya sudah banyak tambahannya, harus ditambah bobotnya ya. Tadi di off-air saya sempat bilang sama Pak Guana, kalau ngomong bobot dan timbangan jangan lirik kami berdua ya Pak. Ini silahain mene-mene tackle farsim. Ya, memang timbangannya Tuhan itu agak unik. Iya, saya lebih suka kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran menarik sebab dua hal ini adalah sebuah tapak kaki yang jalan sama-sama gitu ya, bukan kiri-kiri aja, bukan kanan-kanan aja, tapi kiri kanan kalau kita jalan gitu ya. Dan saya percaya kasih karunia itu satu enabling, memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan lakukan, untuk melakukan kebenaran, tujuan dari kasih karunia itu sendiri. Yang kedua, saya percaya bahwa kasih karunia itu yang paling penting memasukkan kita, itu yang Pak Guana tadi sempat bahas, memasukkan kita in the covenant, ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan justru ketika kita masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan, menjadi kerajaan surga itu sendiri, bahkan kerajaan surga itu sama Paulus diartikan sebagai damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus menekankan bahkan pada kebenaran ketika dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan saya percaya kasih karunia memasukkan kita ke dalam covenant, perjanjian itu. Dan ketika kita masuk ke dalam perjanjian itu, kita do the righteousness, kita melakukan kebenaran, truth ya. Seek ye first the kingdom of God and His truthnya, masuk ke dalam kebenarannya. Justru ketika kita ada kebenaran, kita menikmati bagian dari perjanjian itu sendiri, dan kita ada di dalam perjanjian, maintenance-nya dalam perjanjian itu justru ketika in the truth, di dalam kebenaran itu. Jadi saya pikir itu menarik. Cuma Tuhan menempatkan kasih karunia sama seperti Pak Guana tadi bilang. Itu memang menarik ya. Dia lihat orang, dia memang agak lihat orang gitu ya. Kalau dilihat Saul sama Daud, bolak-balik lagi. Saul sama Daud ya masih, kalau kita sih masih beneran Saul lah. Dosanya enggak terlalu kelihatan soalnya. Sombong. Gitu ya. Ada serakahnya sedikit. Kalau Daud dosanya kelihatan jelas gitu. Alkitab buka memang kelihatan jelas. Nyabet istrinya orang. Preman. Tapi dia ngabisin satu desa. Oh iya, itu Nabal itu. Iya. Gitu. Tapi kok ya itu akhirnya balik Tuhan melihat hati. Seringkali hati preman masih lebih baik daripada hati pendeta. Oh salah. Tapi kan dia memakan buahnya pahit sekali. Ya. Itu yang nggak main-main gitu loh. Tapi justru itu yang Saul tidak miliki. Ketika dia harus mengaku salah, kan dia tidak mau mengaku salah. Dia bilang sama Samuel, kita keluar seakan-akan tidak ada apa-apa. Sudah, aku sembah Tuhanmu, Allahmu, tapi jangan ngomong apa-apa. Nah, itu justru yang menjadi aneh ya. Dia terlalu terpesona dengan blessing yang dia terima, posisinya itu. Dia terlalu terpesona. Jadi itulah memberhala. Akhirnya posisi itu menjadi berhala. Ini yang susah kan. Karena tingkat kasih karunia itu level makin tinggi. Dia akan blessing ya. Itu akan mudah menjadi berhala. Makanya saya katakan ada ayat itu betul. Jangan buat aku terlalu kaya. Karena tiap orang punya bobot. Ini kalau ukuran. Kalau ngomong gereja, jangan bikin aku gereja terlalu sampai mega church gitu loh. Itu bisa satu titik orang nggak kuat. Karena tiap orang tuh punya ukuran.
Jadi kalau kekayaan, oke, seberapa engkau ngukur aku? Kan tahu kelemahan dan kekuatan kita. Ya kita kan punya kelemahan dan orang digoda sekian nggak apa-apa, sekian. Tiap orang punya batas, bukan berarti dia harus berdosa, tapi dijauhkan. Karena kita ini debu tanah kok. Makanya kita jangan sok kita ini, kita punya batas. Makanya kita sama seperti Petrus ya sudah mengasihi Tuhan, tapi dia punya batas kan. Batas ini yang hanya bisa dibuat tidak terbatas ketika dia mengakui dia nggak mampu kan. Dia baru bisa mampu mati untuk Tuhannya kan, seperti itu. Kalau dianya nggak mampu lah. Dia ada dalam Kristus. Kita nggak mampu. Kita harus punya, tapi kita nggak mampu. Tapi Tuhan tuh butuh bahan terbatas ini. Kira-kira gitu. Untuk dia bikin sesuatu yang menjadi. Dan ada orang doa sampai habis, ya tidak ada apa-apa. Tapi satu titik intervensi surga turun. Wah, dapatnya kan intervensi. Iya, tapi intervensinya datang karena dia sudah bertekun. Satu titik. Ya kan begitu, kan balik-balik seperti itu. Ya, tapi mengukur batas kita itu sendiri. Ya, kita nggak tahu. Bahkan kalau kita ini bisa tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Satu titik mungkin kontemplasi ya, belajar. Nah, ya itulah belajar Roh Kudus untuk masuk. Roh Kudus yang menerangi kan. Kita minta lampunya Tuhan itu. Oh, modelmu itu ini. Ya, modelku itu kayak gini. Ya, kita masih ingat Eli Smith ketika dia coba masuk dalam sebuah peperangan rohani, kemudian Tuhan bilang jangan coba masuk ke peperangan yang aku tidak pernah perintahkan. Seringkali kita kan mencoba melewati batas-batas otoritas atau sfernya yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Pokoknya kalau sudah, saya katakan sama murid ya, kalau udah masuk ke ruang kudus, Anda harus ngerti tatanan. Di halaman ya boleh-boleh lah gitu ya. Kalau enggak jangan main-main gitu. Anda harus ngerti tatanan. Pak Yusak Cipto almarhum, saya dapat berkat di awal-awal beliau. Dia kan pernah berdialog sama Tuhan waktu cucunya mau lahir. Siapa itu mintaan? Oh, lembu. Oke, siap gitu ya. Kalau cucunya lembu, engkongnya apa gitu. Katanya dalam pengalaman, kamu tuh anjing gitu. Jadi mungkin karena sudah biasa dialog, Tuhan juga ngomongnya mungkin straightforward gitu ya. Lu kok anjing gitu. Ya, kamu lihat anjing itu juga setia gitu ya. Tapi kalau dia jalan sama tuannya, dia juga. Tapi ketemu anjing perempuan langsung berot minta kawin katanya. Langsung beliaunya mengakui ya itu saya itu. Ya. Saya pikir mungkin adalah batasannya adalah ketika dia membawa kita masuk pada sebuah level, kita diajak untuk, ya itu tadi Anda pakai istilah untuk Saul, tidak terpesona dengan apa yang itu bukan menjadi yang utama gitu loh. Mungkin ya satu titik kita masuk pada sebuah keadaan, sebuah tingkatan di mana kita tahu bahwa itu keterpesonaan kita, keterikatan kita pada apa yang dipercayakan, mungkin satu titik itu hampir tidak ada, bukan tidak ada sama sekali, tapi memang tidak. Ini yang susahnya. Kalau ini kita harus seimbang ini, karena Tuhan tuh bilang kejarlah kasih, usahakan dirimu karunia. Jadi di satu sisi kita juga harus kepingin akan karunia. Tapi kita harus terpesona, gitu ya. Kita harus rindu, gitu ya, Tapi di satu sisi kita harus, ya itu bukan yang utama. Itu sebagai tujuan. Bagaimana itu memainkan? Orang kan sering kali gini, khotbah begini. Saya ngambil ini potongan ini. Petrus semalam-malaman menebarkan jala, mencari ikan. Nggak dapet, stres kan? Ketemu Yesus, tebarkan jalamu, ya toh? Dari kosong jadi penuh, sampai jalannya robek, dibawa ke tepi. Tuhan bilang tinggal. Nah, dari kosong jadi penuh suruh tinggal. Ini gimana? Kalau secara logika kan, kalau ditinggal ngapain diisi? Nah, itulah Tuhan. Ya, jadi miskin jadi kaya, sudah kaya suruh tinggal. Tapi yang miskin suruh bilang, nggak perlu tuh kan. Kita perlu pernah waktu kita masih muda ya. Sekarang moga-moga belum tua juga.
Kita nih waktu itu sama Pak Daniel Prayogo itu sekarang jadi dosen di Australia gitu. Ya. Kita ngerasani pendeta-pendeta gitu ya. Karena kita masih golongan muda. Dosa yang muda ngerasani yang tua. Ya, saudara, uang itu tidak penting. Ya, bukan. Iya, dianya nggak pernah pegang uang gitu. Dia belum tahu dapat uang besar gitu. Kita nih ngerasani kayak begitu kan susah kan gitu. Dari nggak punya uang kita harus menemukan rahasia. Saya ngomong sama dia, jangan sekedar minta uang, ciptakan uang, saya bilang gitu. Gimana create money, saya bilang gitu. Nah, tapi setelah ada orang-orang kaya seperti Musa, lu tinggalin. Jadi yang benar gimana, Pak? Bumi ini bulat, jadi putar ke timur balik barat lagi. Ya itu. Kalau semua disimpan nggak mati itu, katanya. Itu ya cerita wayang itu ada loh, luar biasa itu sini. Jadi tapi Tuhan pakai kan hanya untuk pakai untuk menghancurkan kejahatan. Jadi Pendawa sama Kurawa ini kurang ajarnya banget. Udah family digatai dan sebagainya. Akhirnya perang dia begitu. Kalau udah dua orang konflik, ini masing-masing punya bolo. Ini pro ini. Mana yang salah, mana yang benar, nggak soal. Selalu ada orang yang itu dunia politik mau apa selalu ada yang pro dan kontra. Nah, akhirnya sudah di Kurusetra itu Baratayuda. Arjuna bilang ini gila, udahlah. Ngapain kita ini? Ini yang kita lawan tuh kakek yang ngajari kita, Bisma kan. Ini bukan ngomong Kurawanya, di belakangnya ada Durna. Durna nggak sejahat pewayangan Jawa gitu ya. Durna itu guru yang udah ngajar. Ngapain? Itulah terbitnya Bhagavad Gita. Jadi kamu bukan melawan mereka. Ini kamu perangmu tuh bukan lagi ambisi untuk nganu hakmu, tapi itu jadi sarana untuk keangkaran murka itu harus dibasmi. Itu kira-kira gitu, paradigmanya dirubah. Nah, akhirnya menang dengan harga yang luar biasa. Anaknya Pendawa itu mati semua. Udah datang, ini saya gambarkan, saya tidak ngajak Anda percaya sama wayang, tapi filosofinya. Masuk, menang akhirnya, mati semua itu Kurawa, habis sudah. Masuk akhirnya Hastina kan di daratan. Tugasnya Krishna kan selesai. Matilah dia. Matinya lucu, kebalik lagi, paradok lagi, dipanah pemburu yang nggak punya ilmu. Ini katanya Dewa Sakti matinya kena begitu. Krishnanya mati, Samyaji bilang ini pun tadi. Terus ngapain gua jadi raja? Krishnanya sudah nggak ada itu. Kalau saya bahasakan kita, ngapain saya di sini? Roh Tuhan sudah nggak di sini. Tuhannya udah hilang, berkatnya ada. Itu yang dialami Salomo. Salomo nggak hilang istananya, hilang hadiratnya. Dan dia ngomong sama generasi kita, tak kasih tahu ya lu, semuanya sia-sia. Itu orang yang udah kaya. Kalau belum kaya ngomong uang itu sia-sia, orang nggak percaya lah. Makanya saya bilang gini, saya diskusi, itu bahasa roh begini. Saya cuma mencep aja. Lah yang menganalisa orang itu nggak bahasa roh. Gimana sih Anda itu? Kalau Daniel Kolinda, dia bilang jangan kita nih menekankan karunia itu. Dia udah doain orang sakit sembuh gitu loh. Ini baru fair, baru objektif. Ya kira-kira kita perlu belajar gitu. Kalau orang kaya bilang udahlah uang itu nggak bikin orang bahagia. Oke, gua percaya. Ya. Tapi ilmu itu ya, terima lepas itu hidup. Ini yang harus orang nggak boleh kesini, nggak boleh terlalu kesini, dia harus begini terus. Moving, ya. Iya harus begini, ya ini yang susah gitu loh. Ya kayak bilang sepeda kalau jalan kalau gerak terus. Iya. Ini seni, makanya sebuah hidup rohani itu seni. Dapat berkat dan melepas berkat. Dapat berkat dan itu sebetulnya simulasinya kan kita bernafas itu. Narik nafas, lepas nafas. Narik toh ya mati, lepas toh mati. Ya sudah itulah. Jadi kasih karunia dan kebenaran.
Ya sudah itu. Sebetulnya alam sudah mengajarkan kiri kanan. Ya. Jadi ada sesuatu kita harus lawan masuk, kita harus taklukkan. Tapi setelah itu kita tidak boleh menyombongkan dan mengandalkan membawa kebenaran. Kita sudah menyelesaikan, kita sudah taat. Kita cuma bilang, Tuhan, ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan. Ini ngatur hati, ini kan begitu. Orang nggak beri sedekah itu salah, nggak peduli. Tapi yang beri tersombong gitu. Lu tuh nggak peduli, gue ini lu peduli. Tapi gimana Daud ya? Kan susah kan? Itu anak sulung kan? Ya. Tapi gimana Daud sudah dapat istana, tidak terpesona dengan istana, cuma suka pandangan dari soto istana. Nah itu kelemahannya kan macam-macam. Makanya kita harus tahu yang di mana gitu ya. Ada orang uang lulus, posisi lulus, seks gak lulus. Ya gitu. Ada yang seks dia lulus. kuat gitu. Uang gak tahan. Aduh, kita yang mana ya Dan ya? Tiap orang itu ada yang makanya ada istilah everybody can ada price lah. Setiap orang ada price-nya, ada harganya. Sampai ada istilah begitu. Ya, selamat menderita disalib itu. Ya, martir hidup kalau kayak istilah Anda. Ya itu martir hidup. Living sacrifice itu martir hidup. Ya. Dead sacrifice martir mati. Gak ada pilihan lain Tuhan, gak ada. Pokoknya martir. Martir ya. Kalau nggak mati hidup. Jadi lebih enak mana? Ya martir hidup aja. Lah martir mati cuma sepersekian. Tapi lama-lama orang yang martir hidup bilang gua mati aja. Udah capek gua. Itu katanya loh. Ya. Ketika sakit, dia udah marah-marah katanya. Udah stres dia katanya. Itu terus katanya dia sakit didatangi orang Robert. Hamba Tuhan punya kan. Stop. Lu jangan doain gua. Gua mau pulang. itu ada percakapan seperti aku baca itu, aduh gila bener. Smith Wigglesworth lebih lucu istrinya. Dia minta istri ngapain Smith, gua udah dipanggil, nggak bisa lu jangan tinggalin gua. Kita kan biasa sama-sama ini. Nggak bisa, aku udah pulang Smith. Nggak bisa kamu. Terus suara Tuhan, Smith dia punya aku. Jadi penyerahanku terbesar ini adalah menyerahkan istriku kepada Tuhan ya. Akhirnya tahu ya cipika mati lagi kan. Itu pun dia masih patah hati. Dia datang ke kuburan istrinya. Ya, waktu ditanya what is the secret of your anointing? Aku ini orang broken hearted. Istriku mati. Aku datang. Tetap aku ndak bisa. Tuhan kalau aku mau suruh aku minta 2 kali ganda. Ya pinter ya. Tapi tetap orang patah hati. Kayak Watchmen itu. Saya berharap pembicaraan tidak membuat Anda takut mengikut Tuhan. Itu murid saya sudah mulai begitu. Wih, kalau gitu meteni ya Pak ya? Enggak lah. Kuk yang kupasang itu ringan. Makanya step by step. Makanya Tuhan juga punya strategi Pak Doni. Ya ada ukuran. Dia nggak buka. Saya bilang obat aja lapisannya di lidah pertama ya manis lah gitu. Ya, kan dikasih gula-gula. Sama seperti Yohanes diwahyukan. Gulungan ini manis di mulut, pahit di perut ya. Nah, ini yang susahnya. Kita jangan terjebak bikin Injil tuh pahit terus gitu. Tapi jangan bikin Injil tuh manis terus. Itu jadi diabetes itu. Banyak orang kena diabetes. Susah. Kalau pahit terus asam lambung. Oke. Jadi harus balance ya. Iya. Baik. Ini talk show kesehatan. Ternyata kesehatan tuh bisa diaplikasikan di rohani ya. Tuhan aja bilang tubuh. Iya. Tubuh. Ya. Makanya channel ini di sini tahu. Semua tuh langsung hubungan dengan ini. Dan tidak semua anggota tubuh harus ketemu. Ya. Kan begitu. Ada yang nggak bisa ketemu.
kaki sama pantat nggak bisa ketemu. Kaki ujung itu nggak bisa. Apa kaki? Nggak bisa ketemu. Kaki sama hidung juga nggak bisa. Kalau mau bisa. Oh iya. Kalau pantat nggak bisa. Oke, baik, kekasih Tuhan, silakan. Mungkin Anda semakin bingung dengan apa yang kami perbincangkan, atau Anda nggak ngerti. Saya juga bingung. Nah, bicara tentang setiap kita tuh punya bobot, punya Ukuran, timbangan, punya ukuran ya. Dan Jadi itu harus kita punya disadari ya. kewajiban. Kita punya bagian untuk nabung, ya. untuk menabur, supaya Tuhan tuh menemukan bijak. Kira-kira bukan kita ini kan mengandalkan kebenaran supaya menjadi bahan ya toh. Iman itu kan sebagai pijakan. Tuhan mau menyelamatkan, keselamatannya dari Tuhan. Tapi kan Tuhan butuh iman gitu. Oke. Kira-kira begitu. Baik. Silahkan kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA masih saya buka untuk kekasih Tuhan. Jadi Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Bisa bertanya, berdiskusi, atau bahkan mungkin menyaksikan apa yang Anda alami hari-hari ini berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Kami kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.